Hidayatul Laili dari Prodi PAI kelas B angkatan 2023 UIN Madura ingin menjelaskan sedikit materi tentang partai politik dan konflik antar partai politik untuk memenuhi tugas video pembelajaran ilmu politik. Baik, langsung saja saya di sini akan menjelaskan partai politik dan konflik antar partai politik. Yang pertama yaitu pengertian dan fungsi partai politik. Pengertian partai politik. Partai politik adalah organisasi yang dibentuk oleh warga negara untuk memperjuangkan kekuasaan secara sah melalui pemilu. Partai menjadi wadah orang-orang yang memiliki tujuan politik yang sama, yaitu ingin memengaruhi pemerintahan dan menentukan kebijakan. Tokoh-tokoh seperti Hayward, Neumann, dan Miriam Budiarto sepakat bahwa inti dari partai adalah mengorganisir masyarakat untuk memperoleh kekuasaan politik. Selanjutnya yaitu fungsi utama partai politik. Yang pertama, pendidikan politik, yaitu membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang kedua, menyalurkan aspirasi, yaitu membawa suara masyarakat ke dalam kebijakan negara. Yang ketiga, rekrutmen politik, yaitu mencari dan menyiapkan kader untuk menduduki jabatan politik. Yang terakhir yaitu penguat persatuan, yaitu menciptakan suasana politik yang stabil dan juga kondusif. Selanjutnya yaitu penyebab konflik antar partai. Partai politik sering mengalami konflik karena adanya perbedaan ideologi. Jadi setiap partai punya nilai dan cara pandang yang berbeda. Bahkan dalam suatu partai bisa muncul kelompok yang berbeda pandangan. Contohnya seperti PKS yang terpecah antara faksi keadilan dan faksi sejahtera. Yang kedua yaitu adanya perebutan kekuasaan. Jadi konflik muncul saat ada persaingan jabatan penting. Contohnya seperti Demokrat terbelah antara kubu AHY dan kubu Muldoko pada KIB. Yang ketiga yaitu adanya pragmatisme politik. Jadi partai lebih mengejar keuntungan politik jangka pendek daripada ideologi. Contohnya seperti PPP mengusung calon populer meskipun bukan kader, serta koalisasi yang tidak sesuai ideologi. Yang terakhir yaitu karena adanya tata kelola partai yang lemah, jadi kurangnya mekanisme musyawarah dan pengambilan keputusan. Contohnya seperti Golkar pecah dua kubu karena tidak ada kejelasan jadwal munas dan perbedaan dukungan pilpres. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang dampak konflik antar partai. Yang pertama yaitu ada dampak politik. Jadi pemerintahan terganggu karena partai saling tarik kepentingan. Kebijakan menjadi lambat dan juga tidak stabil. Yang kedua, dampak sosial. Masyarakat ikut terpecah karena pilihan politik berbeda. Bisa memunculkan kebencian, polarisasi, dan konflik antar pendukung. Yang ketiga yaitu dampak ekonomi. Jadi ketidakpastian politik membuat investor ragu. Pertumbuhan ekonomi juga bisa melambat karena kondisi negara dianggap tidak stabil. Jadi konflik tidak selalu negatif asal dikelola secara sehat karena dapat memaksa partai menjadi lebih baik dan juga transparan. Yang terakhir yaitu penyelesaian konflik antar partai. Yang pertama, mekanisme internal. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, konflik harus diselesaikan di dalam partai melalui AD atau ART. Mahkamah partai juga bertugas memutus sengketa atau putusan final secara internal. Yang kedua, mekanisme eksternal. Masalah dapat dibawa ke pengadilan negeri lalu kasasi ke Mahkamah Agung. Namun sistem ini sering membingungkan karena ada dua jalur. Yang pertama yaitu PT UN dan Pengadilan Umum. Yang ketiga, usulan penyelesaian ke Mahkamah Konstitusi. MK dapat dijadikan lembaga final untuk memutus konflik keperguruan agar tidak terjadi dualisme. Putusan MK bersifat final dan mengikat sehingga menghentikan pertikaian antara kubu.
Maka dari itu, kesimpulan dari materi yang saya jelaskan tadi yaitu konflik antar partai politik di Indonesia menunjukkan bahwa banyak partai yang belum optimal menjalankan fungsinya sebagai penyalur aspirasi dan penguat demokrasi. Jadi, konflik biasanya dipicu oleh perbedaan ideologi, perebutan kekuasaan, pragmatisme politik, dan lemahnya tata kelola. Dampaknya terlihat pada terganggunya stabilitas politik, polarisasi masyarakat, serta menurunnya kepercayaan publik. Meski demikian, konflik dapat menjadi sarana perbaikan jika dikelola secara sehat. Karena itu, penyelesaian baik melalui mekanisme internal maupun jalur hukum harus dijalankan dengan konsisten dan transparan. Penguatan manajemen partai dan komitmen pada nilai demokrasi menjadi kunci agar partai dapat kembali berfungsi sebagai pilar stabilitas dan pembangunan bangsa. Cukup sekian materi yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.